มีหนังแดงมันจะกินหนังส้วมมีหนังส้วมมันจะกินหนังแดงมีหนังแดงมันจะกินหนังส้วมมีหนังส้วมมันจะกินหนังแดงมีหนังแดงมันจะกินหนัง สวัสดีครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dulu dong. Masnya kurang panas ini. Belum kenal nih teman-teman yang belum kenal, nama saya Gilang. Saya ini sudah menikah dan punya 1 orang anak. Anak saya itu masih kecil banget, segini. Kecil banget ya. Dan anak saya itu umurnya masih baru 3 tahun. Namanya tuh Kanaya. Namanya keren banget. Namanya Kanaya. Tapi sebenarnya saya pengen kasih nama anak saya tuh yang keren gitu, yang punya jiwa-jiwa kemanusiaan. Tapi istri saya nggak boleh. Soalnya saya pengen kasih nama anak saya itu Palestina. Enak tuh, kalau dia telepon temannya, di HP temannya ada tulisan Palestina memanggil. Pas diangkat jihad masuk surga. Allahu Akbar. Kita malam ini islamisasi ya, tadi sudah babi guling soalnya. Menunya udah babi guling, kita ulang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Ya semuanya Islam lagi. Ya. Luar biasa sekali teman-teman, terima kasih sudah hadir sini ya. Saya mau sedikit cerita tentang anak saya. Anak saya tuh masih umur 3 tahun, kecil banget. Segini, diulang lagi. Anak saya tuh masih kecil banget. Dia tuh baru aja masuk rumah sakit kena demam berdarah. Istri saya juga. Dan saya jadi ditugaskan untuk menjaga anak saya kurang lebih selama 5 hari di rumah sakit. Mungkin teman-teman tahu juga nih, kalau di rumah sakit tuh pengalamannya saya nih, makanan rumah sakit tuh nggak ada yang enak, ya nggak sih? 5 hari saya di rumah sakit saya jadi tahu. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu juga nih, di rumah sakit tuh makanannya nggak ada yang enak. Ada yang enak dikit, sisanya tuh hambar. Ini berlaku untuk seluruh pasien, mau BPJS, mau asuransi prudensial, habis kena sial nggak peduli. Semuanya sama hambar, makanya orang kalau ditanya gitu, kamu kenapa masuk rumah sakit? Gak ada yang bilang, habis makanannya enak, gak ada. Yang ada yang masuk rumah sakit aja gitu loh. Dan makanan rumah sakit harusnya bisa bikin pasien tuh pada betah. Banyak pasien tuh gak betah karena makanannya enak gitu. Harusnya pihak rumah sakit itu bisa punya inovasi. Dia punya ide-ide untuk memberikan makanan yang jelas enak. Jadi dibikin jadwalnya gitu ya, kalau misalnya di rumah sakit ada jadwalnya. Misal pagi, makannya yang paling enak itu adalah bubur ayam Pak Aceh. Siang makannya kupat tahu Pak Pangat. Enak banget tuh. Enak banget tuh. Malamnya nasi goreng Pak Yatno. Enak banget. Itu pasti semua pasien pada betah. Sakitnya sembuh, kolesterol naik. Yang awalnya masuk rumah sakit cuma karena alergi biasa, pulang-pulang gagal ginjal. Luar biasa tuh. Dan juga kalau misalnya di rumah sakit itu kalau biar orang pada betah, harusnya bisa sesuaikan dengan kelasnya. Di BPJS itu ada kelasnya ya, ada 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 1 yang paling tinggi, kelas 2 menengah, kelas 3 tuh yang paling rendah. Harusnya bisa sesuai dengan kelasnya misalnya. Jadi kalau contohnya nasinya, jadi kelas 3 itu nasinya pakai nasi putih. Dan kelas 2 nasinya nasi kuning. Yang kelas 1 itu nasinya nasi kuning juga, tapi tumpeng. Dan cara makannya juga berbeda. Yang kelas 1 paling atas nih disuapin. Yang kelas 2 itu makan sendiri. Yang gak enak nih kelas 3 nih, dia gak makan, tapi dia nyuapin yang kelas 1. Tapi tumpeng. Kasihan tuh yang kelas 1 ya. Ya kalau itu tangan boleh tanya bang. Terima kasih. Gitu. Balik lagi ke anak saya yang sakit ya. Anak saya itu, saya awalnya nggak tahu kan, kalau anak saya itu kena demam berdarah tuh nggak tahu. Karena memang saya antar ke IGD, dokternya juga nggak tahu. Harus tes darah dulu. Saya baru tahu nih. Buat teman-teman yang baru tahu, yang belum tahu mungkin. Jadi demam berdarah itu kita harus ambil darah dulu, baru tahu itu demam berdarah. Dokter pun nggak bisa nentuin gitu. Dan otomatis anak saya masih umur 3 tahun harus diambil darahnya dengan ditusuk jarum. Ini saya kasihan banget tuh. Soalnya anak saya ini kalau sakit itu tipe-tipe berontak. Dia nggak mau diem gitu. Jadi untuk mengambil darah anak saya kita butuh 4 orang. 3 orang suster dan 1 saya. Suster pertama bertugas untuk memegang tangan kiri untuk mengambil darahnya. Suster kedua memegang tangan kanan. Suster ketiga memegang kaki kiri dan saya memegang kaki kanan. Ini semua siap-siap megang. Ini mau ngambil darah aja udah kayak persembahan pemuja setan loh. Udah siap semua ya. Udah siap semua. Kiri, kanan, suster, bawah suster, atas bapomet. Sudah siap itu ya. Dan anak saya itu
kami keluarga, istri saya juga pakai BPJS waktu di rumah sakit. Saya nggak mau sombong ya, BPJS kami kelas 3. Saya mengajarkan anak saya untuk hidup sederhana ya, selain kami miskin ya. Jadi anak saya dimasukkan ke dalam sebuah bangsal khusus anak yang isinya 5 orang. Ruangannya agak gede itu, isinya 5 orang pasien anak, ditemani orang tuanya, dengan dibatasin sekat yang nggak sampai langit-langit. Dan di depannya hanya ditutup gorden. Bayangin privasi nggak ada sama sekali di situ. Jadi kita tahu ya, kalau anak-anak rewel diputarin YouTube ya. Jadi seluruh ruangan terdengar suara YouTube bersaut-sautan. Itu ruangan rumah sakit, pagi sampai sore kayak rental PS tuh. Rame banget suaranya. Saya baru masuk, kanan saya lagi dengerin lagu anak-anak. Kiri saya lagi dengerin video Upin Ipin. Yang depannya beda sendiri. Dia lagi dengerin lagu Happy Asmara Top-Topan. Tau gak? Ini beneran gak bohong saya. Ini benar, ini true story. Dia lagi dengerin lagu Top-Topan. Tau gak lagunya? Sepurani sayang, aku dulu Top-Topan. Ayo lanjutnya apa? Ya gitu. Dan saya heran gitu, penasaran, saya tanya orang sebelah gitu, ini lagu ini anaknya umur berapa? Ternyata tahu, anaknya umur 6 bulan. Ini gak bohong nih, 6 bulan anaknya, 6 bulan dengerin lagunya Happy Asmara. Tahu lirik selanjutnya? Aku jane ngerti, kowe ghosting hati. Ini anak 6 tahun aja gak tahu ghosting itu apa ya gak sih? Jangankan ghosting, Happy Asmara juga gak tahu dia ya. Emang ada kita dengerin anak kecil ngomong gitu, tahu gak sih Happy Asmara baru aja putus sama Diri Caknan? Gak mungkin dong. Iya kan? Yang dia tahu anak kecil umur segitu pasti yang dia tahu adalah bagaimana perkembangan hubungannya Meme sama Mail. Bagaimana strategi Boboiboy untuk mengalahkan Adudu. Paling itu doang ya yang mereka tahu. Dan juga aku baru pertama kali di situ. Malamnya aku kebangun jam 2 malam. Yang depan lagi muter juga Pak. Top-topan sama. Tapi yang nyanyi sekarang Safira ini mah. Ini beda yang nyanyi. Tapi tetap sama aja. Lagunya sama, top-topan. Terus malam-malam jam 2 aku kebangun top-topan. Ya Allah, ini malam orang masih dengar lagu ini. Anakku tuh belum kebangun. Ya udah, aku beranikan diri ya, dengan berat hati. Aku datang, aku buka gordennya, aku bilang, mohon maaf Pak, ini jam 2 malam. Oh, mohon maaf, saya matiin lagunya Mas. Dari Boy Gang aja, dari Boy Gang. Awak yang awak. Awak gitu, boleh Pak? Oh silakan yuk. Gitu. Ya boleh. Ayo tepuk tangan lagi dong teman-teman. Dan mungkin tadi sudah disebutin kalau saya itu asli Jambi, Sumatera. Saya tekankan sekali lagi ya, Jambi, Sumatera. Soalnya saya pernah pertama kali ke Magelang itu banyak yang nggak tahu Jambi itu di mana. Nanya gitu, Mas, gila kamu orang mana? Orang Jambi. Oh Jambi itu Sumatera ya, bukan Kepulauan Namibia. Sumatera lah. Masih juga nggak tahu gitu loh. Iya kan benar kan Dek, Sumatera? Ah iya benar. Sumatera. Dan saya jadi sebel gitu. Tapi beberapa saat kemudian aku bertanya-tanya, oh memang ternyata Jambi itu memang ya setuju lah. Karena Jambi itu kota di Sumatera, kota besar yang nggak punya ciri khas, ya nggak sih? Jambi itu kota nggak punya ciri khas. Kalau kita sebut Palembang, tahu pempek, jelas ya. Padang, rendang, kita tahu. Apalagi? Bangka Belitung apa? Laskar Pelangi. Terus Medan, Danau Toba. Lampung apa? Kangen Band, ya kan? Aceh apa Aceh? Tsunami, ya kan? Kenal semua Jambi apa? Orang gak ada yang tahu. Makanya aku suka bingung kalau temanku minta oleh-oleh. Lang jangan lupa kalau pulang ke Jambi oleh-oleh yang Jambi banget pokoknya. Oleh-oleh yang Jambi banget dibawa ya. Terus aku pulang ke Jambi dong. Sampai Jambi aku bingung mau beli apa. Ya udah aku pulang ke Magelang, terus temanku nanya lagi. Lah, mana oleh-oleh dari Jambi? Aku deketin dia. Diriku ini. Aku asli Jambi, lahir di Jambi, darah Jambi banget pokoknya. Dan tahu nggak nih, saya kasih FYI aja teman-teman ya, kalau di Jambi itu ada makanan namanya tempoyak, tahu nggak? Itu makanan kayak gulai ikan gitu, ada dikasih bumbu fermentasi duren. Ini enak banget tuh rasanya tuh. Buat yang suka durian pasti doyan banget. Untuk yang nggak suka durian pun, kalau makan itu coba deh, pasti muntah. Gak enak loh ini. Dan saya ini FYI lagi ya, saya ini pernah jadi penyiar radio. Penyiar radio itu sudah lama banget tuh, penyiar radio sekitar 8 tahunan. Dan saya pernah jadi penyiar
di radio tertua di Magelang milik pemerintah, namanya Radio Magelang FM. Pendengarnya udah jelas radio tua, pendengarnya banyak yang dewasa dan tua-tua. Jadi penyiar dan pendengar dewasa dan tua-tua ini aneh coy. Salah satu yang paling jelas adalah pendengar yang tua-tua ini menuntut kita penyiar harus tahu siapa dia hanya dengan suaranya dia. Ini tricky banget nih, mungkin pada yang tahu ada banyak yang denger ya. Jadi dia tuh pendengarnya ini harus penyiarnya ya, kalau dia lepas penyiarnya harus nyapa dia dengan namanya tanpa penyiarnya bodo amat tahu apa enggak. Jadi kalau penyiar nggak tahu itu sebel gitu. Pernah kalau misalnya bener ya saya jawabnya ya, soalnya dia telepon, terus saya angkat, halo Radio Magelang FM, Sugeng Dalu Mas Gilang. Kalau saya tahu saya sebut langsung. Oh Sugeng Dalu Pak Margono pripun kabaripun? Oh baik tuh Mas Gilang, Sugeng Dalu. Itu biasanya semangat dianya. Tapi kalau ada satu pendengar yang kalau dia telepon dan saya nggak tahu namanya siapa, dia sebel gitu. Radio Magelang FM, Sugeng Dalu Mas Gilang. Sugeng Dalu niki kali sinten nggih? Oh, ya nama saya siapa Mas Gilang? Aduh, maaf Pak, ini namanya saya kurang agak asing itu. Ayo sering telepon ke sini Mas Gilang. Aduh Pak, mohon maaf, siapa ya Pak? Ayo wes besok aja kalau sudah tahu gitu. Gitu dianya. Terus sampai kiamat kubro kalau nggak dikasih tahu saya nggak bakal tahu ya nggak sih? Iya nggak sih? Ini beneran nggak bohong saya. Besok aja kalau sudah tahu dia bilang gitu. Saya takutnya orang ini bukan cuma di radio. Kalau dia kondangan, coba bayangkan. Ada mbak-mbak yang mau tamu, silakan Pak ditulis namanya tuh. Ayo nama saya siapa Mbak? Aduh mohon maaf Pak, saya nggak tahu tuh. Saya sering kesini kok. Kondangannya baru sekali ini Pak. Akhirnya dia nyerah, ya udahlah Pak. Tulisnya besok aja. Sama aja. Selain itu, di radio yang segmentasi dewasa dan tua itu biasanya suka yang namanya salam-salam. Apalagi dikasih kesempatan telepon, semua orang yang pernah dia kenal di dunia ini dia sebutin. Salam ge Mas Gilang untuk Pak Nanto, Pak Divyo, Pak Narko, Mbah Dayat, Mbah Sopo kayak lali ya Mas. Dia sebut semuanya, sampai saya bingung gitu loh. Dan tahu nggak sih, orang yang namanya dia sebut itu seneng lagi dengerin namanya disebut tuh. Biasanya dia nelfon lagi. Mas Gilang, ini saya balas salam-salamnya untuk Bu Yayat, Pak Dibio, dan siapa mau kayak masih lupa juga. Dan ada yang kalau namanya nggak disebut sama temennya, dia telepon radio. Telepon radio, Sugeng Dalu Mas Gilang, ini kok Pak Bagio lali kali kula Pak Base. Ini kayak wes salam aja untuk semuanya, ngambek dia. Beberapa menit kemudian siapa tahu yang telepon? Bapak Bagio. Minta maaf sama Pak Basir. Sugeng Dalu Mas Gilang. Dingapunten Pak Basir. Dingapunten banget nih Pak Basir, catatannya carry. Dingapunten Pak Basir tuh. Terus dia tutup itu. Pertanyaanku cuma satu. Ini orang punya telepon sama-sama ya? Punya pulsa bareng-bareng ya? Kenapa nggak telepon sendiri aja sih? Harusnya mereka punya pulsa, bisa telepon bareng-bareng semuanya pasti nggak ada yang lupa ya nggak sih? Iya. Dan saya sudah lama di penyiaran radio di Kota Magelang ya. Saya nggak tahu kalau di kota lain, tapi di Kota Magelang ini banyak radio yang mengiklankan jamu tetes herbal. Keren ya. Mereknya macam-macam, tapi satu jamu tetes herbal. Dan konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Katanya begitu. Iklannya biasanya hard sell gitu. Belilah jamu tetes herbal mengobati kanker, diabetes, asam urat, kencing batu, kencing manis, kencing asam, kencing urat. Banyak lah. Ada juga yang iklannya soft sell tapi pakai testimoni. Biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang ngaku sudah sembuh gitu ya, tapi ngomongnya datar kayak dipaksa gitu. Saya sudah lama mengidap penyakit diabetes. Saya sudah berobat dimanapun sampai saya bingung. Akhirnya alhamdulillah saya sudah minum jamu tetes herbal, saya tambah bingung. Dan saya sebagai orang awam, katanya jamu tetes herbal ini bisa menyembuhkan penyakit asal diminum rutin. Gak yakin saya. Kalau bisa obat menyembuhkan segala penyakit, semua orang bisa jadi dokter ya nggak sih? Semua orang bisa jadi dokter.
Tinggal buka praktek, periksa pasien, kasih resep jamu tetes herbal, insya Allah sembuh. Tinggal aja gitu kan, ada yang pasien datang, silakan pasiennya. Ya, saya periksa. Oh iya ya, yaudah jamu tetes herbal saya kasih resepnya ya. Silakan bisa diminum rutin, insya Allah sembuh. Baik Pak. Beda nih, mohon maaf, namanya siapa tadi? Ayo, nama saya siapa Pak? Terima kasih teman-teman, nama saya Gilang.